Di bagian ketiga dari tutorial membuat service filter dan download file CSV, kita akan melanjutkan proses unit test sebelumnya di bagian kedua, di mana kita mencoba unit test ternyata gagal. Kenapa gagal? Kita coba lagi, Python manage PY test API. Di sini prosesnya fail. Oh, ini sukses. Kenapa ini sukses? Ya, ini sukses. Ini tadi saya menambahkan auto now add true sebelumnya seperti ini. Kenapa fail? Penyebabnya fail itu karena jika kita melihat ke tutorial sebelumnya terkait dengan service book insert, di sini metode yang kita gunakan adalah create, sedangkan di model create update itu auto date-nya, auto created date-nya akan otomatis terinsert saat kita menggunakan perintah save atau menggunakan metode save data. Nah, metode create ini tidak akan tereksekusi, create date-nya secara otomatis, maka kita perlu menambahkannya auto now add true. Jika kita kembali ke command line, kita coba unit test-nya, di sini dia akan berhasil, datanya ditemukan bahwa benar datanya 2. Oke. Selanjutnya yang perlu kita buat adalah kita perlu membuat dulu fungsi untuk mengecek token yang expired, atau token expired itu kita perlu membuat fungsinya dulu, token expired ini. Jadi nanti expired time ini, yang expired time yang ada di generate token download CSV setelah di decode, dia akan setelah di decode dia akan mengembalikan satu objek namanya expired time. Anda bisa memanggil fungsi check expired time, kemudian fungsi ini nanti akan melakukan proses pengecekan data apakah expired time ini dibandingkan dengan tanggal saat ini itu, atau dengan jam saat ini itu lebih kecil atau lebih besar. Jika dia lebih kecil, otomatis dia akan false, tapi kalau expired time-nya lebih besar, dia akan true. Berarti kalau true, link URL download-nya masih valid. Oke, selanjutnya kita beralih ke API product. Kita akan bikin kelas download file CSV, metodenya adalah get, kita di sini pakai key, jadi kita menambahkan request terus key. Coba
Jadi kita buat URL terlebih dahulu. Udah bisa mengikuti bagian ini. Kita coba ganti jadi URL-nya samakan dengan yang ada di respon yang sudah pernah kita buat terlebih dahulu sebelumnya, yaitu download CSV. Versi 1 produk download CSV, tapi ini tipenya adalah string, maka str. Kita coba compile apakah ada proses error. Oke, nggak ada. Oke, selanjutnya kita berpindah ke views di direktori produk pada Django App API. Kita di sini perlu membuat sebuah logic untuk MySQL data. Saya sebelumnya sudah membuat fungsi, beberapa fungsi. Kita coba ambil ini, coba copy paste. Coba Python import CSV. Oke, kita nggak perlu library tambahan, jadi kita bisa pakai sini, import CSV. JWT code-nya kita perlu mengimport terlebih dahulu dari fungsi yang sudah pernah kita buat, from internal .py JWT decode. Oke,
Kita import dulu fungsi check expired time yang ada di product views. Kita cari dulu Django HTTP respon, import. Import terlebih dahulu, tambahkan di sini di bagian header file paling atas. Selanjutnya kita perlu kita kan sudah membuat fungsi di sini ada validate. Jadi ya, ketika nanti si user mengklik URL ini, URL yang didapat dari download URL, ketika user melakukan klik, maka kelas ini nanti akan dipanggil, kemudian key-nya didapat dari token yang sudah di generate, lalu tokennya akan dikirim ke kelas ini, akan dikirim melalui method get, kemudian di parsing ke JWT decode. JWT decode ini akan mendapatkan respon. Di respon ini ada expired time, jadi Anda bisa mendapatinya expired time. Kemudian kita perlu mengambil datanya yang ada di dalam database. Kita perlu mengambil data yang ada di DB. Atau mengambil data yang sudah diinsert ke database. Jadi Anda perlu kembali ke product views.py, terus kita panggil kelas ini filter data by date. Data bentuknya adalah dictionary. Di sini harusnya ada date fromnya kita ambil dari respon. Kita bisa melihat sebenarnya di bagian view product, nah kita bisa ambil dari sini pilotnya apa, itu bisa ambil dari sini. Ini kita ganti jadi respon, ganti jadi variabel ini, replace. Oke, jadi ada beberapa data yang akan kita tampilkan adalah ada name, price, status, dan created date. Jika data tidak valid, maka nanti user akan mendapatkan respon link download expired. Kenapa nggak valid? Kalau nggak valid di sini adalah kita bisa melihat di sini kita memanggil fungsi check expired time. Di expired time ini akan melakukan pengecekan expired time-nya masih berlaku atau enggak.
waktu link downloadnya masih berlaku apa enggak. Jika memang dia terdapat error ini bisa jadi karena suatu hal, maka dia akan masuk ke exception dan si user akan mendapatkan status 400 dengan message yang nanti didapat dari exception. Selanjutnya kita akan coba menguji filter data produk ini, download CSV ini. Kita akan coba mengujinya di Postman. Kenapa langsung di Postman? Nah, kenapa kita nggak membuat unit testnya terlebih dahulu? Nah, nanti unit testnya adalah bagian dari teman-teman nanti bisa mengikuti tutorial ini dari awal, dan nanti teman-teman bisa mendownload repositorinya di GitHub, serta teman-teman bisa melengkapi unit test bagian dari download file CSV produk. Kita coba buka Postman terlebih dahulu. Kita tambahkan di sini kita coba yang ini, kita coba duplikat, kemudian kita rename jadi filter download CSV. Filter download CSV, URL nya kita ganti dengan yang ada di api.py.